مولاي صل وسلم
يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi dzikra wa ila jamil anbiya wal mursalin wa ila jamil malaikati wal muqarrabin wa ila jamil tabi'in wa tabi'in wa ila jamil ulamaillah wal awliya billah inna kanu wa ila jamil muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Al-Tabari wa Syekh Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Bahruddin Ar-Razi wa Syekh Muhammad Asy-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad Asy-Syawi wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Ali Asy-Syukuni wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Wahbah Az-Zuhaili wa Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bandami wa Syekh Muhammad Quraisy wa Husain wa Syekh Bishr Mustafa Rakan wa Syekh Kitab Al-Ibris wa jami'a syekhina wa syekhina wa mu'allimina wa al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'u lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat tasik ayat 186. Ini sampun kula terangaken tapi namung setengah ayat mawon dados kula waos malih ket awal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka nalikane padha takon ka ing sira sapa ibadi pira-pira kawula ingsun anni saking ingsun fa inni mongko sedune ingsun iku qaribun parek ujibu nyembadani saka ingsun dakwat dai ing dumane wong kang donga iza ta'ani nalikane donga saka adai ing ingsun fal yastajibu mongko padha amrih nyembadani sapa fal yastajibu mongko amrih padha kesempatan saka ibadi li marang ingsun wal yu'minu lan supaya padha iman sapa ibadi bi kelawan ingsun lan lahum supaya ana sapa ibadi iku yarsuduna padha pinter-pinter sapa ibadi. Tawasyaripun Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuni keterangan Gusti Allah Ta'ala punika caket punapa tebih. Gusti Allah nuli nurunaken ayat kang surasane nalika kawula ingsun takon marang sira saking adoh apa parek ingsun kandhana yen ingsun iku parek ateges tansah mirsani ingsun nyembadani penyuwune wong kang nyuwun arikala nyuwun mulane para kawula kudu padha nyembadani taat marang ingsun lan supaya padha iman marang ingsun supaya para kawula padha oleh pituduh. Ini sampun kula terangaken hanya sampai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pada pertemuan ini kita lanjut menguji budak watadai. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa iza da'ani apabila dia memohon kepadaku. Al yastajibu maka hendaklah mereka itu memenuhi li kepadaku, memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun agar mereka selalu berada dalam
kebenaran. Iki mangke ngaosi insyaallah sekedap mawon anten kula isi tahlil. Nggih, niki sakjane kula prentun sakjane niki kula indi kok sampun tenggor. Kula wangsul malih mungkin jam 09.00 jam 11 berangkat malih mriku. Ayo rencang-rencang. Terus indi pun mriku kula mantun niku siang mantuk terus dinyiapaken niki ngaos. Nggih, maka mudah-mudahan kula berangi niki wau. Boten enten acara NU nggih prentun niku sakjane tapi mung dadi terus niku riyo sampai mriki terus mangke diisi tahlil bagian disuni ngoten terus setiap mushola setiap masjid dikengken tahlil terus ngaosi sekedap ayat niki sekali lagi membahas tentang doa. Pertanyaan ini pertanyaan tentang Syekh Al-Munir karangan Syekh Rabah Az-Zuhairi. Hal ad-du'a yufidu? Apakah doa itu berfaedah? Dungo niku ono faedahe napa mboten? Sebab napa? Za'ama ba'dhum anna ad-du'a la faidata fi. Sebagian orang itu menganggap doa itu tidak ada gunanya. Sebab napa? Li'annal amra al-mad'uwa fihi in kana fi ilmillahi waqi'an fa huwa la budda waqi'. Sebab apa? Karena sesungguhnya perkara yang didoakan, perkara sing dijaluk gampangane niku nek menurut pengetahuan Allah terjadi, maka itu pasti akan terjadi. Nek menurut pengetahuan Allah fi ilmillah, permintaan itu sesuatu itu pasti terjadi. Ngasih gak dijaluk pasti terjadi. Wa illam yakun waqi'an fa huwa ghairu waqi'in la mahala. Lek perkara itu tidak akan terjadi, masih jaluk tetap tidak akan terjadi. Jadi menurut sebagian orang, dungo niku mboten enten gunane. Film. Ada sebagian orang dungo gak usah bolak-balik, wis pisenane. Sing dijaluk niku Gusti Allah sing tidak mungkin lupa. Kok sampean elingno terus? Sampean elingno terus, sampean donga niku terus ping pinten sampean donga niku. Sampean elingno terus donga. Pemane ketika tenggone misalnya teng Mekah, teng Madinah di makom-makom mustajabah, dungane bolak-balik iku wae, koyo-koyo pangeran iku lali. Pangeran iku mah gak mungkin lali, kok jenengan eling no bolak-balik. Ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu. Itu bukan kelas kita. Itu bukan kelas kita. Jadi kita gak usah niru madhab niku, boten. Jadi mungkin kayak enten wali, dikatakan wali, wis gak usah jaluk, wis pangeran pasti ngerti apa sing tak butuhkan, atau wis cukup dungo sekali. Tapi karena tingkatan kita ini masih tingkat awam, maka mazhab seperti ini tidak perlu ditiru. Sebab kok lanjutannya keterangan tentang tafsir Al-Munir, tafsir Al-Munir. Wa qarrara al-jumhur anna du'a ahamma maqamatil ubudiyah. Jumhur ulama niku mengatakan bahwasanya doa adalah tingkat kehambaan yang paling penting. Kita ini sebagai hamba, wujud kehambaan kita itu adalah meminta kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jadi itu adalah bukti kehambaan kita butuh. Karena itu kita meminta kepada Allah yang menciptakan kita. Karena terlihat ta'ala ud'uni astajib lakum. Dari ini sampai terangkan, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan untuk kamu semua. Jadi Allah memerintahkan ud'uni, kemudian surah Ghafir ayat 60, ud'uni, berdoalah kamu semua kepadaku. Jadi kita berdoa
itu di samping setunggal kita itu memang butuh sekali dengan Allah. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah. Loro, kita itu apa? Karena itu adalah perintah Allah. Ud'uni, mintalah kamu kepada. Kanjeng Nabi di nate dawuh, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kita berdoa itu wis boten urusan mungkin dikabulkan atau tidak. Itu adalah bukti kita sebagai hamba, dan itu adalah perintah Allah, dan itu adalah sebagai ibadah. Dan hadis yang itu Kanjeng Nabi dawuh, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Jadi lewat ayat, beberapa ayat Al-Quran, lewat hadis-hadis Kanjeng Nabi, kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa. Mungkin di antara kula kali panjenengan ana sing takon, ana wong balik donga tapi gak dikabulno. Hari ini untuk umuni astajib lakum. Ayat ini jari ini uji budak watat da'i iza da'ani. Saya akan jabut terus Gusti Allah. Terus Gusti Allah, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadamu. Lewat ayat ini, lewat ayat surah Ghafir ayat 60, jadi lihat donga itu dikabulno. Tapi kok banyak orang ini donga kok gak dikabulno. Kembali tafsir At-Tabari niku dikatakan ini sih, Fa'an tataro kasiro minal bashar yad'una Allah fala yujabu lahum du'a. Sedangkan kamu melihat banyak di antara manusia yang berdoa kepada Allah, tapi doanya tidak dikabulkan. Maksudnya ya nopo, terus jawabannya ya nopo. Ulama itu berbeda pendapat tentang maksud doa di ayat ini. Tafsir Al-Munir, tafsir Al-Munir ini wonten kali. Ada yang karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ada yang karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Lek sing karangan Syekh Nawawi Al-Bantani itu kitabnya itu bernama Tafsir Marahul Labid, cuman terkenal dengan nama Tafsir Al-Munir. Dan berikut Syekh Nawawi Al-Bantani sanjang al-muradu minat du'ai, yang dimaksud doa di ayat ini itu adalah at-taubatu ani dzunubi, yaitu tobat dari dosa. Jadi yang dimaksud doa di ayat ini terus Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah tobat dari dosa. Li'anna ta'ibadat Allah Ta'ala inda taubati wa ijabatut da'wati huwa qabulut taubati. Ketika orang yang bertaubat kemudian dia berdoa kepada Allah meminta ampunan Allah, maka Allah mengabulkan permintaannya, yaitu diterimanya taubat. Jadi ayat ini doa yang dimaksud menurut Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, doa yang dimaksud adalah taubat. Sebentar. Malah ulama beda pendapat penjelasan. Sing nomor kali tenggone tafsir At-Tabari dikatakan inna dzalika wajhi minal makna ahaduma ayyakuna ma'niyan bid-da'wati al-amalu bima nadabawu ilaihi wa amara bihi. Yang dimaksud doa di ayat niki itu adalah amal yang dianjurkan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi maksudnya apa? Ayat ini maksudnya itu ngeten. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadamu, maka sesungguhnya aku dekat. Maksudnya dekat itu apa? Dekat mereka yang taat kepada saya. Terus Allah, mimman ata'ani wa amila bima amartuhu bi.
Jadi yang dimaksud doa di sini adalah mengerjakan apa yang dianjurkan Allah dan apa yang diperintahkan Allah. Kalau seorang hamba itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah dekat kepada mereka. Nomor kali. Yang nomor 3, maksud doa di sini itu adalah yang seperti kita kenal, ayyakuna maknahu ujibu da'wat da'i idza da'ani in syi'tu. Jadi maksud doa di ayat ini adalah permohonan, ya. Sama seperti yang kita ketahui lebih dulu. Maksudnya doa di ayat ini adalah permohonan seperti biasa. Tapi enten lanjutannya, idza da'ani in syi'tu. Jika dia berdoa kepadaku, in syi'tu, jika saya berkehendak. Jadi nopo jare Gusti Allah. Jadi nek Gusti Allah berkehendak, ini dikabulkan. Nek boten, diboten. Sebab nopo? Tidak semua doa itu dikabulkan oleh Allah. Kalau contoh ngeten, kita sebagai orang tua, itu orang tua gak ada anak. Anak minta kepada kita, itu tidak semua permintaan anak kepada orang tua ini mesti dituruti oleh orang tua. Justru lek enten anak tak benjauh kok dituruti karo orang tua, maka orang tua itu bukan termasuk orang tua yang baik. Ono arek kita gak ada anak, terus anak jauh, kok dituruti, maka kita itu termasuk bukan orang tua yang baik. Jadi orang tua yang baik itu tidak harus semua permintaan anak dituruti. Misalnya enten arek kelas 5, kelas 6 SD jaluk sepeda motor. Sampai sebagai jenengan sebagai orang tua sudah punya uang sudah banyak, ada tabungan, ada uang. Masih anak jaluk sepeda motor, tapi di kelas 5, kelas 6 itu kok apa boten? Boten. Sebab dia masih kecil. Jenengan gak ada anak, sudah cukup dewasa, wis lulus SMA, wis kuliah, jaluk sepeda motor. Karena jenengan punya uang, ada dananya ada, maka jenengan sebagai wong tua kira-kira pasti akan memberi permintaan anak berupa sepeda motor ini. Terus gede, panjang yo butuh. Padahal bodoh-bodoh anaknya, tapi sing pas wae TK, pas wae SD, boten dikeni. Walaupun dia minta, tapi sebagai orang tua yang baik, kita pasti tidak akan memberikan sepeda kepada anak kita yang masih kecil. Beda halnya dengan anak yang sudah dewasa. Kita sebagai orang tua sudah punya uang, sudah punya dana, maka permintaan anak berupa sepeda motor itu kita berikan. Tapi enten, misalnya mawon, ada anak, ada anak yang cacat secara fisik. Kalau anak cacat secara fisik tidak bisa berjalan, tapi jaluk sepeda motor. Sebagai orang tua yang baik, tentu kita tidak akan memberikan anak itu sepeda motor, tapi kita berikan anak itu kursi roda. Dungo ngoten. Kadang-kadang, kalau boten semua ini sinten sing ngomong, tapi ini ungkapan yang sangat lama yang saya tahu ketika tasik kuliah-kuliah biar. Kira-kira sinten sing ngomong, cuman saya ingat betul. Kadang-kadang kita itu meminta kepada Tuhan ulat kupu-kupu yang indah, tapi Tuhan memberikan ulat yang menjijikan. Kemudian kita kecewa, kita sedih, bahkan kita marah. Tapi ternyata ulat tersebut berubah menjadi kepompong, lalu kepompong tersebut berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Lewat niki, kadang memang Allah
niku mengabulkan doa kita. Niku boten sakor, menunggu waktu, menunggu proses. Atau mungkin kadang-kadang Allah itu memberi kepada kita itu bukan hal yang kita minta, tapi hal yang kita butuhkan. Kayak contohnya orang arek cacat jalur sepeda motor, cacat kok jalur sepeda motor, maka diberi kursi roda. Kok siapa makan? Nah, yang penting ini memang sesuai. Kalau tafsir Al-Qurtubi, dikatakan ada sebuah kaum, wa qala qaumun innallaha yujibu kulla du'a. Ada sebuah kaum itu yang mengatakan sesungguhnya Allah itu mengabulkan setiap doa. Tapi fa imma an tadhharu al-ijabatu fid dunya. Ada kalanya doa itu ditampakkan di dunia, dikabulkan di dunia. Wa imma an yukaffiru anhu. Ada kalanya doa itu diganti dengan diampuni dosanya. Doa bukan dikabulkan tapi diampuni dosanya. Wa imma an yudkhira lahu fil akhirah. Ada kalanya doa itu dikabulkan nanti di akhirat. Jadi memang ada sebuah hadis. Ini sesuai kali hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin ayyatu bi ta'watin laysa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa aqtahu wa biha ihda salasin." Tidak ada satu orang muslim pun yang meminta kepada Allah dengan sebuah doa yang mana di dalam doa itu tidak ada unsur dosa. Apa orang dosa doa yang berunsurkan dosa? Enten misalnya jaluk supaya wong iku celokos, misalnya jenengan ati terus minta supaya orang tersebut celaka, itu kan doa yang mengandung dosa. Itu kan salah. Selama doa itu tidak mengandung dosa, wala qati'atu rahimin, dan tidak memutus hubungan persaudaraan, illa aqtahu wa biha ihda salasin, maka Allah akan memberi salah satu di antara tiga. Jadi selama kita berdoa, doa itu boten enten unsur dosa, dan doa itu tidak memutus silaturahim, maka Allah pasti akan memberi salah satu di antara tiga. Napa mawon? Imma ayyu ajjalahu da'watahu. Ada kalanya bisa jadi Allah itu mempercepat terkabulnya doa. Dengan mari mojo donga ini oleh 40 dina wis dikabulno. Itu berarti Allah sudah mempercepat pengkabulan doa kita. Wa imma ayyad dakhira lahu. Ada kalanya doa itu disimpan terus dikabulkan bukan kepada kita tapi kepada anak cucu kita. Jadi doa itu disimpan terus bukan gaya awak dhewe, ternyata digawe anak cucu kita. Wa imma ayyakufu anhu minasu'i bimisliha. Ada kalanya Allah itu menjauhkan dia dari sebuah kejelekan, dari sebuah kejahatan dan semisalnya. Misalnya mawon, ada seseorang yang berdoa supaya kaya, tapi Allah tahu fi inilah wong iki lek sugih engko gak gelem sembahyang, engko lali karo ibadahe, maka Allah menjauhkan dia dari itu supaya dia tidak terjerobak di dalam kemaksiatan. Pokoknya dia dari duit terus maksiat dan lain-lain, maka Allah menjauhkan dia dari itu. Sebab dia nanti kalau dikabulkan doanya, dia nanti akan semakin jauh dari Allah. Maka dari itu, pulau singen nanti sanjang. Apa saja yang kita dapat hari ini, kesuksesan, kebahagiaan, kekayaan atau ilmu yang manfaat, nopo mawon sing sifatnya baik,
itu bisa jadi bukan karena doa dan usaha kita, tapi bisa jadi karena doa-doa orang tua kita, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita sukses, jangan menyangka itu karena usaha kita, karena doa kita. Bisa jadi itu karena doa mbah-mbah kita dulu. Sepuluh kali panjenengan yang sekarang sudah berdoa, bisa jadi tidak dikabulkan untuk kita, tapi dikabulkan kepada anak cucu kita. Bisa jadi juga seseorang yang berdoa itu memang tidak dikabulkan, pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya itu baru tahu setelah kejadian. Kalau contoh, kita dulu punya jemaah ngaji di sini, aktif di sini, asik cukup muda, umurnya asik 34, namanya Somat. Itu pun saya itu dari 1 tahun yang lalu, belum 1 tahun yang lalu meninggal. Nanti insya Allah nanti pendak, bahkan nanti ulang Syaban. Beliau ini Somat almarhum Somat ini ngimami terawih teng mriki 2 tahun insya Allah. Sudah 2 tahun ngimami teng mriki. Dia berangkat kerja, terus meninggal karena kecelakaan kerja. Jadi begitu dekatnya kita dengan kematian. Uang berangkat kerja kan dia pikir kok mulai kerja, tapi ternyata berangkat kerja gak mulai yang pulang hanya jasadnya saja, terbujung. Tomat niku, kalau cerita, niku sampai meninggal, niku boten rapi, boten apa-apa kalau cerita bukan kain, boten rapi. Jadi sampai meninggal dia dalam keadaan wajah. Ketika 1 tahun sebelum meninggal, mungkin 1 tahun atau cukup, setahun itu titik lah. Niku kulo gak ada konco telu. Ya maksudnya nggih konco Somat kabeh iki lingkungan pondok kula, lingkungan kumpulan kula. Umurane padha, nggih sekitar 30 konco kabeh. 33. Jadi termasuk rada telat titik lah. Golkar. Golongan kali rabi. 3 teman ini, saya menganggap teman. 3 teman saya niki podo-podo umure pantaran kabeh, durung rapi kabeh. Wajah sowan teng kiai, diparingi ijazah kali kiai, dikeken ngamalno, pun nanti kula sampekno maca Fatihah ping 41 selama 40 hari berturut-turut, mari sholat maghrib terus sholat sunnah, terus mari sikile gak oleh pindah, terus baru maca Fatihah 41 kali selama 40 hari. Niku arek telu nglakoni kabeh. Sing loro rabi, sing siji gak rabi. Sing loro rabi. Padahal posisinya sama-sama podo-podo kosong nih. Pada saat dialog ijazah itu, posisinya podo-podo kosong nih. Bukan ono sing wis duwe calon utawa wis ono sing duwe pandangan. Posisinya sama-sama kosong nih. Soal niku lare telu niki wojak teng Sunan Ampel, teng makam Sunan Ampel. Kula nanti asal ijazah. Insyaallah nanti kula sampai Tapi lihat Soleh Qasim, almarhum Kiai Soleh Qasim, kula singin abdal Soleh Qasim kasih gesang kula ngaos ihya niku teng Kiai Soleh. Kiai Soleh niku ngendika, lek awakmu duwe hajat, sapa duwe hajat sampai kono nganggo kok sapa boleh, sistem persik ijazah kula kabeh wis secara umum. Lek duwe hajat nang wong ngampel maca Fatihah ping 500. Kok mari maca ping 500 hajate opo? Ini perwajah lari telu ini. Ada telu ini. Ternyata sing loro rabi, sing siji rabi. Tahunya ini kan setelah kecelakaan terus meninggal, Somat dibawa ke rumah sakit. Wong tuane mboten dikabari lek sedo. Somat ke rumah sakit kita kalau memanggil kabarnya Somat itu apa? Somat ke rumah sakit, nopo kecelakaan. Terus apa yang langsung ke rumah sakit? Nanti Somat
iku Pak sholat pun boten wonten. Mentang nggih temen. Lajeng saat niku langsung abahe niku lenggah, langsung ngomong ini ngeten. Ya iki bae yo hikmah sholat gak rapi. Nek sholat rapi ku laksana bojone. Bojone kok dadi rono. Lek wis duwe anak sakno anane kok anane dadi yatim. Jadi hikmah dibalik tidak diterimanya doa itu bisa diambil oleh keluarganya, terutama ayahnya. Langsung berkata seperti itu, yuriki bayo hikmah sobat karena padahal oleh ikhtiar gak kurang-kurang, oleh ikhtiar dungo wis di jalno dungo kono kene wis di ikhtiarno, tapi gak tahu iso sukses, gak tahu iso dadi. Itu ternyata ono hikmahnya baru tahu setelah orang itu pergi. Wah ternyata iki hikmah. Jadi kita menawi dungo kok gak gak mustajabah. Bisa jadi kalau itu dikabulkan kepada kita, maka kita maka semakin jauh dari Allah. Jadi kemarin kayak sampai ngomong berarti pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Di samping itu, selama kita berdoa, niku tenggone riwayat tanggal Muslim, wazan dan Muslim malam yastajib. Riwayat saking Abu Hurairah, Kanjeng Nabi nanti dawuh Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yaqmu bi ismin aw qati'ata rahimin ma lam yastajib. Dalam hadis riwayat Muslim ada tambahan satu. Memang selama doa itu tidak ada unsur dosa, doa tersebut tidak ada unsur memutus silaturahim. Di hadis yang lain ada tambahan malam yastajib, gak kesusi. Nopo maksudnya kira ya Rasulullah ma istajab. Nopo niku sing istajab niku nopo sing maksudnya gak kesusi niku ya nopo? Orang menjawab sapa Kanjeng Nabi, yaqulu qad da'utu wa qad da'utu falam ara yastajibuli. Fayastahsiru inda dzalika wa yad'u du'a. Sing dimaksud gak kesusu niku napa? Enten wong nggih. Dia niku sudah berdoa dan berdoa tapi dia melihat Allah tidak mengabulkan doanya, lalu dia bosan, kemudian dia tidak berdoa lagi. Lek wis ana wong kaya ngono nggih, terus enten mriki lek ana wong kaya ngono, kedau tu fala mustajab li. Lek ana wong ngomong kaya ngono, aku wis balak-balik ndonga kok gak dikabulno. Ana wong kok ngomong kaya ngono, batal laku hati-hati syaratil asya. Maka batallah tiga perkara yang tadi. Ya dia tidak akan dikabulkan doanya sekaligus. Yang tiga, dia doanya juga tidak akan disimpan untuk anak cucunya. Terus dia tidak akan dijauhkan dari kejelekan. Jadi ojo, jangan sampai kita ikut bosan untuk berdoa. Walaupun pada hati kenyataannya apa yang kita minta itu belum dikabulkan. Sama, ono wong sudah rumah tangga lama tapi dari dikaruniai anak, misalnya jangan pernah bosan untuk berdoa. Jika belum itu maka batallah tiga hal ini. Mengapa? Salah satu kunci doa di tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa qala Sahal bin Abdillah At-Tustari. Menurut Sahal bin Abdillah At-Tustari, syurut doa sab'atun. Syarat doa itu ada 7. Salah satu di antara 7, awalnya at-tadarru siji kudu DP, loro kudu khauf, telu kudu ar-raja'u kudu berharap, keempat kudu al-mudawamah, konsisten.
Jadi ibarat mengayuh sepeda, kita tidak cukup mengayuh sepeda hanya sekali ayuh, sekali pancalan terus teko tujuan, tidak. Tapi kita terus mancal, kita terus mengayuh sepeda kita sampai kita sampai pada tujuan kita. Begitu juga dengan berdoa. Kita menumpak sepeda, kita mau kemana? Ke suatu tujuan dengan naik sepeda angin. Kita tidak bisa sampai ke tujuan tersebut hanya dengan sekali kayu. Harus kita kayu terus sampai tujuan kita tercapai. Sampai kita sampai ke tujuan kita. Begitu juga dengan doa. Doa itu tetap kita panjatkan sampai apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Dan jangan pernah merasa bosan. Jadi salah satu syarat doa itu adalah mudawamah, konsisten. Lanjutannya ayat falyastajibu li. Karena di ayat ini doa ini bermakna ada banyak, ada 3 sing tersebut noliman. Maka yang dimaksud falyastajibu li ini berbeda pendapat lagi. Ada yang mengatakan maka taatlah kamu kepadaku. Nek wis taat wa yu'minu bi, maka doa wis taat wa yu'minu bi, maka kamu akan diberi pahala. Maksudnya wa yu'minu bi dan imanlah kamu kepadaku, itu maksudnya kamu akan diberi pahala. Itu kalau doa di makna taat. Tapi nek doa bermakna berdoalah kamu kepadaku wa yu'minu bi, maka aku akan kabulkan doamu. La'allahum yarshudun. Lek wis gelem donga, wis gelem taat, wis gelem donga, wis oleh pahala, wis dikabulkan doanya, maka kamu termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Jadi maksudnya ayat itu seperti itu. Jadi lek wis donga, wis dikabulkan doanya, berarti kamu sudah mendapatkan hidayah. Atau kamu sudah taat, kamu sudah diberi pahala, maka kamu termasuk orang yang diberi hidayah. Pun cekap sematan mungkin tadi keterangan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tahlil sikap, kita tujuakan dumateng para pendiri NU Nahdlatul Ulama. Wa minhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wa ila Kiai Haji Bishri Syamsuri, wa ila Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah, wa ila Kiai Haji Abdul Hamid Fakih, wa ila Kiai Haji Ridwan Abdullah, wa ila Kiai Haji Abdul Halim, wa ila Kiai Haji Mashawi bin Abdul Aziz, wa ila Kiai Haji Ma'syum, wa ila Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahjad, wa ila Kiai Haji Nahrawi Thohir, wa ila Kiai Haji Raden Asnawi, wa ila Syekh Rahim, wa ila Kiai Haji Abdullah Ubaid, wa ila Syamil Mu'asyis Nahdlatul Ulama, sedaya pendiri Nahdlatul Ulama, sedaya pengurus Nahdlatul Ulama, sedaya anggota Nahdlatul Ulama ingkang sampun sumari, wa ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan, wa ila hadrati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. شوي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. خصوصا إلى حضرة الشيخ قاسم الشافعي بابا الكشف وبشر شمشوري وإلى جميع مؤسس نهضة العلماء وإلى جميع أعضاء نهضة العلماء وإلى مشاركة نهضة العلماء وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شاور إلى لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من سورة الإخلاص التي قرأناه 11 مرة ومن المعوذتين ومن هللنا ومن سبحنا ومن صلينا ومن استغفرنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الملائكة والمقربين وإلى جميع التابعين وتابعين وإلى جميع علماء الله والأولياء الله حينما كانوا خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ الحسن الشاذلي وشيخ أحمد الرفاعي وشيخ أحمد بدوي وشيخ إبراهيم الدسوقي وخصوصا إلى جميع المؤسس نهضة العلماء حضرة الشيخ هاشم أشعري وبشر شمشوري بابا حسب الله وإلى جميع مشاركة أهل نهضة العلماء وإلى جميع أعضاء نهضة العلماء وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة على جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أساتذتنا وأساتذتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين. اللهم يسر لنا باليسرى جميع اليسرى اللهم يسر لنا أمورنا أمور ديننا ودنيانا وأخرانا. اللهم يسر لنا وأولادنا وذرياتنا وجماعاتنا زيارة مكة والمدينة بالحج والعمرة بعد مرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.